Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat bukan? Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Marilah pembelajaran kita hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi hari ini kita bisa lihat pada video berikut ini. Kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata pada kata-kata di bawah ini. Nah, Kak Citra punya kata-kata yang akan kita cari tahu jumlah suku katanya. Lihat adik-adik, kata pertama adalah buku. Ada berapa jumlah suku kata ya pada kata buku? Nah, kita eja saja. Buku. Berarti ada 2 suku kata. Lalu kata berikutnya ada babu. Berarti ada berapa suku kata? Kita eja lagi adik-adik. Babu. Berarti ada 2 suku kata. Kata yang berikutnya adalah sekolah. Nah, ada berapa suku kata ya? Gabungan 2 kata atau gabungan 2 huruf atau 3 huruf ya. Ayo kita eja bersama-sama. Sekolah. Ada berapa suku kata? Ya, ada 3. Lalu kata berikutnya ada kata sebelah. Coba adik-adik, sebelah. Berapa suku kata? Ya, ada 3 suku kata. Lalu kata berikutnya pelajaran. Pelajaran. Berarti ada 4 suku kata. Kata berikutnya adalah pelataran. Ada berapa suku kata? Pelataran. Ya, ada 4 suku kata. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama adik-adik. Tadi ada buku, ada babu. Nah, sekarang kita perhatikan adik-adik. Ayo kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Nah, di sini ada kata buku, itu hampir sama bunyinya dengan baku. Sekolah itu hampir sama bunyinya dengan sebelah. Lalu pelajaran itu hampir sama bunyinya dengan pelataran. Nah, coba adik-adik eja. Buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, itu bunyinya hampir sama. Siti membaca buku cerita. Buku cerita itu berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Mari kita baca cerita Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca.
Nah, ini tadi cerita tentang si putih kelinci adik-adik. Karena si putih kelinci tidak mau belajar membaca, suatu hari ia tersesat di hutan karena tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Siapa yang menjadi guru di hutan berdasarkan cerita tadi adik-adik? Ya, yang menjadi guru adalah burung hantu. Lalu, siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang tidak mau belajar membaca adalah si putih kelinci. Dia tidak mau membaca ya. Lalu, mengapa ya si putih tersesat di hutan adik-adik? Karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca itu membuat kita tahu banyak hal adik-adik. Nah, Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Nah, dalam bacaan tadi ada kata-kata yang diberi warna ungu adik-adik. Nah, kita mau cari tahu kata-kata yang hampir sama bunyinya dengan kata tersebut. Ayo kita bantu Siti bersama-sama. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu tadi, lalu kita bisa hitung banyaknya suku kata dan mencari kata-kata yang bunyinya sama. Nah, di sini ada kata dalam bacaan tadi. Lalu kita akan cari tahu banyaknya suku kata dan kata lain yang bunyinya hampir sama. Contohnya ada kata burung. Nah, burung itu terdiri dari dua suku kata, yaitu bu dan rung. Nah, kata yang hampir sama adalah kurung. Nah, kurung itu juga terdiri dari dua suku kata. Lalu berikutnya ada kata membaca. Nah, membaca itu terdiri dari tiga suku kata adik-adik. Membaca. Nah, kata lain yang hampir sama bunyinya adalah membawa. Lalu kata berikutnya ada sekolah. Sekolah tadi ada berapa suku kata ya? Ya, ada tiga. Sekolah. Nah, kata lain yang bunyinya hampir sama yaitu sebelah. Nah, lalu kata berikutnya adik-adik ada guru. Nah, ada berapa suku kata ya? Ada suku kata gu dan suku kata ru. Maka ada dua suku kata. Nah, kata lainnya adalah buruh. Bisa ya? Buruh. Buruh itu juga hampir sama bunyinya dengan guru. Nah, kata berikutnya ada sabar. Ada berapa suku kata ya adik-adik? Sabar. Berarti ada dua suku kata. Nah, dua suku kata ini, kata sabar ini bunyinya hampir sama dengan sadar. Nah, sabar, sadar. Nah, hampir sama ya bunyinya ya. Berikutnya ada kata bermain. Ada berapa suku kata? Bermain. Ya, ada tiga suku kata. Kata yang hampir sama adalah pemain. Ya, pemain. Lalu ada kata membaca. Nah, tadi sudah ada ya adik-adik ya, membaca di sini ada tiga suku kata. Nah, bisa juga kata yang hampir sama bunyinya adalah mengaca. Membawa juga bisa adik-adik. Lalu ada kata belajar. Belajar ada berapa suku kata ya? Kita eja yuk. Belajar. Berarti ada tiga suku kata. Lalu bunyi yang hampir sama adalah pelajar. Coba adik-adik eja. Pelajar. Ya, bagus adik-adik.
Mudah ya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, kita di sini melihat ada deretan bola. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Lalu bola kecil lagi, bola sedang, bola besar. Berarti kita bisa menemukan bahwa deretan gambar ini berpola dari bola kecil, bola sedang, bola besar. Lalu diulang lagi, bola kecil, bola sedang, lalu bola besar. Nah, Kak Citra punya gambar tabung nih adik-adik. Kira-kira ini polanya bagaimana ya? Tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Lalu setelah tabung kuning adalah tabung biru lagi. Setelah tabung biru, tabung merah lagi. Setelah tabung merah, tabung kuning. Berarti polanya seperti apa? Nah, ini yang Kak Citra lingkari polanya. Ternyata polanya adalah setelah tabung biru ada tabung merah. Setelah tabung merah ada tabung kuning. Lalu berulang lagi, setelah tabung kuning ada tabung biru, dan seterusnya. Lalu kalau pola ini adik-adik, kalau yang tabung tadi pola berdasarkan warna, kalau yang ini pola berdasarkan wujud benda atau bendanya apa. Nah, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Berarti polanya adalah ini. Setelah buku adalah pensil. Dapatkah kalian membedakan polanya adik-adik? Bisa ya adik-adik ya. Ada pola dengan perbedaan ukuran. Tadi kalau yang bola, perbedaan ukuran bola kecil, bola sedang, bola besar. Lalu ada pula untuk pola dengan perbedaan warna. Tabung tadi ya, ada biru, merah, kuning. Lalu ada pola dengan perbedaan jenis benda, yang tumpukan buku dengan pensil tadi adik-adik. Beni dapat membaca pola. Ia mengerti dan mencermati susunannya dengan teliti. Beni menebak benda apa yang belum ada. Mari kita berlatih melengkapi pola di bawah ini. Nah, Kak Citra punya pola benda nih adik-adik. Kita lengkapi bersama ya. Di sini ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Maka setelah bola besar, seharusnya di sini adalah gambar bola. Iya, bola kecil, karena polanya adalah bola kecil, bola sedang, bola besar. Berikutnya, tabung biru, tabung merah, tabung kuning, tabung biru. Maka setelah tabung biru seharusnya tabung berwarna apa adik-adik? Setelah biru adalah tabung merah. Lalu tabung kuning, tabung biru lagi, tabung kuning, tabung merah, maaf. Lalu setelah tabung merah ini, tabung apa ya warnanya? Iya, tabung kuning. Nah, di sini berdasarkan bendanya. Tumpukan buku, pensil, tumpukan buku, pensil. Berarti di sini gambarnya apa nih adik-adik? Pensil atau tumpukan buku? Iya, gambarnya tumpukan buku. Lalu pensil, lalu tumpukan buku, setelahnya iya, pensil lagi. Berikutnya, nah di sini ada kue ya, kue donat ya adik-adik ya. Ada 3 kue donat, lalu 1, lalu 2. Maka setelah 2 ini ada berapa kue donat? Iya, 3 lagi adik-adik. Nah, setelah 3 ada berapa kue donat? 1. Setelah 1, 2. Nah, ini pola berdasarkan jumlah benda. Sekarang Kak Citra punya gambar berikutnya ya. Ada 1 kotak ya. Ada 1 kotak, lalu 2 kotak, lalu 3 kotak. Nah, jumlah berikutnya ada berapa ya untuk pola berikutnya? Ya, ada 1 kotak. Lalu setelah itu ada berapa kotak? Setelah 1 kotak
2 kota adik-adik. Setelah 2 kota ada 3 kota. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu adik-adik saat membaca bersama dengan keluarga kalian. Siapa yang menemanimu membaca? Apakah ayah, ibu, atau kakak? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.